Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pristan Sahdan Aliman. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya buat dengan berjudul Sejarah Perkembangan Hukum yang Berlaku di Masyarakat Bersahaja dan Modern. Hukum di masyarakat bersahaja. Hukum yang berlaku di masyarakat bersahaja adalah aturan atau norma yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat tradisional atau adat yang belum banyak terpengaruhi oleh sistem hukum modern atau formal. Karena masyarakat bersahaja adalah kelompok manusia yang hidup dengan cara yang sederhana. Karakteristik hukum di masyarakat bersahaja. Yang pertama, bersifat tidak tertulis. Hukum dalam masyarakat bersahaja jarang dikodifisikan secara tertulis karena disampaikan melalui cerita, pepatah, ritual, atau pernyataan tokoh adat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, yang kedua berakar pada adat dan budaya lokal. Adat istiadat menjadi sumber utama dari hukum masyarakat bersahaja karena setiap tindakan dinilai berdasarkan apakah ia sesuai dengan nilai-nilai adat atau tidak. Nah, yang ketiga, sengketa penyelesaian sengketa secara musyawarah. Konflik biasanya diselesaikan melalui musyawarah, namun melibatkan tokoh adat, pemuka masyarakat, dan pihak-pihak yang berselisih. Nah, prinsip utama yang dikejar adalah perdamaian dan pemulihan hubungan. Nah, yang keempat, komunal dan kolektif. Hukum adat menekankan pada keharmonisan dan keseimbangan kelompok, bukannya pada kepentingan individu semata. Nah, namun pelanggaran bukan hanya menyangkut pelaku dan korban, tetapi juga berdampak pada keseluruhan komunitas. Nah, yang terakhir, yang kelima, sanksi sosial lebih dominan. Nah, hukuman atau sanksi dalam masyarakat bersahaja tidak selalu berupa denda, tetapi berupa pengucilan, rasa malu, permintaan maaf terbuka, atau ritual pemulihan hubungan sosial. Di sini ada perkembangan hukum di masyarakat bersahaja. Yang pertama, ada periode tradisional. Pada tahap awal, hukum hanya berdasarkan pada kebutuhan menjaga keteraturan hidup bersama. Namun tumbuhnya dari pengalaman kolektif, dari kepercayaan pada leluhur, tidak ada institusi hukum formal, tetapi terhadap pemimpin adat yang dihormati dalam dijadikan tempat penyelesaian masalah. Nah, yang kedua, interaksi antar komunitas. Ketika masyarakat bersahaja mulai berinteraksi dengan komunitas lain melalui perdagangan, pernikahan campuran, atau migrasi, hukum adat berkembang untuk mengakomodasikan kebutuhan baru. Nah, bagusnya muncul penggabungan atau adaptasi hukum antar kelompok. Nah, yang ketiga, kontak dengan pemerintah kolonial atau negara. Masuknya pemerintah kolonial atau negara memperkenalkan sistem hukum formal. Dalam banyak kasus, hukum adat diakui secara terbatas selama tidak bertentangan dengan hukum negara, seperti dalam hukum kolonial Belanda melalui Rechtspluralisme. Nah, yang keempat, era kemerdekaan dan modernisasi. Setelah Indonesia merdeka, hukum adat tetap diakui secara konstitusional dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8B Ayat 2. Namun penerapannya tidak seragam. Nah, karena dalam praktiknya, hukum negara seringkali menggeser hukum adat, terutama dalam kasus agraria, pertambangan, dan hak wilayah. Nah, yang kelima, reaktualisasi dan pengakuan resmi. Belakangan ini terjadi kebangkitan kembali pengakuan terhadap hukum adat. Seringkali dengan peningkatnya kesadaran akan hak-hak masyarakat adat dan pentingnya pelestarian kearifan lokal, negara mulai mengakomodasikan hukum adat dalam undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Desa, Undang-Undang Masyarakat Adat, dan Perda-Perda khusus. Nah, selanjutnya ada sumber hukum dalam masyarakat bersahaja. Nah, yang pertama, kebiasaan.
yaitu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan diterima sebagai aturan yang wajib dipatuhi. Nah, yang kedua, nilai-nilai budaya dan kepercayaan lokal, yaitu norma-norma yang dianggap sakral atau memiliki kekuatan spiritual. Nah, yang ketiga, hukum tidak tertulis, diskriminasi secara lisan dari ke generasi dan ke generasi. Nah, yang terakhir, pembukaan tokoh atau tokoh masyarakat. Nah, jadi mereka menjadikan rujukan dalam penyelesaian sengketa atau menafsirkan aturan adat. Hukum di masyarakat modern. Hukum yang berlaku di masyarakat modern adalah suatu sistem aturan yang bersifat formal dan mengikat, yang dibuat dan ditegakkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Karena hukum ini berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak mengatur hubungan antar individu maupun antar negara, serta berbagai alat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Selanjutnya ada karakteristik hukum di masyarakat modern. Nah, yang pertama tertulis dan tersusun secara sistematis. Hukum modern umumnya dituangkan dalam bentuk tertulis. Nah, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lainnya. Nah, sama itu, aturan hukum disusun secara sistematis agar mudah dipahami, diakses, dan diterapkan. Nah, yang kedua, dibentuk oleh lembaga resmi negara. Pembuatan hukum dilakukan melalui prosedur formal lembaga berwenang, nah seperti legislatif, eksekutif, atau lembaga pembentukan hukum lainnya dengan sesuai konstitusi negara. Nah, yang ketiga, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hukum modern sangat menegakkan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, nah seperti kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hukum bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Nah, yang keempat, bersifat rasional dan objektif. Karena hukum disusun berdasarkan logika, keadilan, dan pertimbangan rasional. Nah, bukan karena berdasarkan kepercayaan adat atau subjektivitas tertentu. Nah, penegakan hukum juga diterapkan dan dilakukan secara objektif dan tidak bermutu. Yang kelima, yaitu ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang profesional. Adanya sistem penegakan hukum yang jelas yang dijalankan oleh lembaga seperti kepolisian dan kejaksaan atau pengadilan yang bekerja berdasarkan hukum dan kode etik profesional. Nah, yang keenam, bersifat dinamis dan adaptif. Hukum modern dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, bersifat mengikat dan memiliki sanksi tegas. Setiap individu yang berada dalam wilayah hukum tersebut wajib mematuhinya, karena melanggar terhadap hukum akan dikenakan sanksi yang bersifat memaksa, baik berupa pidana, perdata, atau administratif. Perkembangan hukum di masyarakat modern. Hukum yang lebih responsif dan progresif, hukum modern cenderung lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, karena pembentukan undang-undang tidak lagi hanya bersifat statis, tapi lebih responsif terhadap perubahan zaman, seperti isu HAM, lingkungan, dan kesetaraan gender. Nah, yang kedua, hak asasi manusia. Hukum modern semakin menekankan perlindungan hak asasi manusia karena banyak negara kini memiliki undang-undang dan lembaga khusus untuk melindungi HAM. Nah, yang ketiga, globalisasi dan hukum internasional. Globalisasi mempengaruhi sistem hukum, menciptakan kebutuhan untuk kerjasama internasional dalam mengenai masalah yang bersifat lintas negara, seperti perdagangan nasional, perubahan iklim, hak asasi manusia, dan kejahatan internasional. Misalnya yaitu terorisme dan pencucian uang. Hukum
internasional seperti konvensi PBB dan perjanjian antar negara ini semakin menjadi bagian penting dalam sistem hukum domestik. Nah, yang keempat, transparansi dan aksesibilitas hukum. Teknologi mempermudah masyarakat mengakses informasi hukum, seperti peraturan perundang-undang dan putusan pengadilan yang mendorong menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Perlindungan terhadap lingkungan. Hukum lingkungan kini menjadi salah satu cabang penting dalam sistem hukum modern karena masyarakat semakin menyadari perlunya peraturan yang melindungi lingkungan hidup seperti hukum terkait perubahan iklim, polusi dan keberlanjutan sumber daya alam. Nah, yang keenam, perubahan dalam sistem hukum. Di hukum modern beradaptasi dengan berkembangnya teknologi dan kemajuan digital. Nah, seperti isu privasi data pribadi, kejahatan media maya atau cybercrime, serta regulasi teknologi yang baru, misalnya kecerdasan buatan dan blockchain, mulai mendapatkan perhatian lebih besar. Nah, selanjutnya ada sumber hukum yang berlaku di masyarakat modern. Nah, yang pertama undang-undang atau statute law. Ini adalah sumber hukum utama yang dibuat oleh lembaga legislatif. Nah, misalnya DPR yang ada di Indonesia. Nah, undang-undang ini juga bersifat tertulis dan mengikat seluruh warga negara. Yang kedua, kebiasaan atau hukum adat. Kebiasaan yang berlangsung lama dan diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat masih berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum nasional. Nah, yang ketiga, jurisprudensi atau case law, yaitu putusan-putusan hakim yang terdahulu yang dijadikan acuan dalam memutuskan perkara serupa. Nah, ini juga menjadi penting terutama di negara dengan sistematis hukum common law. Nah, yang keempat, traktat atau perjanjian internasional. Nah, perjanjian antara dua negara atau lebih yang lebih diratifikasi dan mengikat secara hukum. Nah, dalam masyarakat modern yang berhubung secara global, traktat menjadi sangat penting. Nah, yang kelima, doktrin atau pendapat sarjana hukum atau doktrin. Nah, pandangan atau pendapat para ahli hukum yang dijadikan rujukan dalam penyusunan hukum atau pertimbangan putusan. Nah, yang terakhir, konstitusi, yaitu merupakan hukum dasar tertinggi suatu negara. Kesimpulannya, perkembangan hukum menunjukkan perubahan dari aturan adat yang tumbuh dalam masyarakat bersahaja menuju sistem hukum modern yang tertulis dan terstruktur. Hukum adat bersifat tidak tertulis, berakar pada budaya lokal dan mengutamakan musyawarah serta sanksi sosial. Nah, seiringnya waktu, hukum ini berkembang karena interaksi antara komunitas dan pengaruh negara modern. Nah, di era modern, kini hukum menjadi lebih formal, rasional, melindungi hak asasi manusia dan adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk globalisasi dan kemajuan teknologi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hukum terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Mohon maaf bila saya banyak dalam menyampaikan kata tidak berkenan dan banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.